di sini kita lihat ada sebuah gambar VR Cross X 200 ES yang biasanya sering mengalami jebol kiprok atau boros, dan itu sangat mudah teman-teman cara mengatasinya. Ingin tahu caranya? Simak video berikut. Oke, selamat siang. Ini bersama saya kembali lagi, kita bertemu. Di sini kita ada satu unit motor trail VR. VR ya, Bang ya? Iya, Bang. VR. Oke. Di sini kita kedapatan sedikit masalah ya. Ini motor VR 150 kalau nggak salah ya, yang basicnya trail, yang banyak beredar di daerah kita atau khususnya di Kalimantan. Motor ini bisa dikategorikan motor yang mengalami sedikit banyak masalah di jalur pengapiannya. Ya, di sini kita sudah menangani beberapa motor VR ini. Jadi pertama-tama keluhannya dari motor ini adalah dari pengapian spool maupun kiprok maupun CDI, dia terhubung sehingga sering terjadi masalah. Ya, buat teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit trik bagaimana kita bisa mengatasi masalah dari motor VR lansiran sekitar tahun 2018. Ya, di sini sudah menggunakan CDI dan menggunakan rantai api. Ya, di sini kita akan langsung saja membahas di mana masalah dari motor ini. Ya, sedikit informasi bahwa motor ini sudah menghabiskan beberapa unit CDI yang sebelum kita lakukan penyerpisan, CDI ini akan hangus atau jebol. Satu atau dua CDI yang sudah menjadi korban ya. Begitu juga kiproknya ya, ini kiprok orinya sampai jebol ya, bisa dilihat di sini juga ada kehangusan ya, mengalami hangus. Oke, di sini juga kita sudah lihat juga kiprok yang menjadi korbannya. Di sini sudah menggunakan kiprok dari Honda Tiger ya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit kiprok ini sehingga motor VR ini akan tahan dari kelebihan arus yang dimiliki dari sistem tripas. Oke, mungkin teman-teman sedikit sudah paham ya. Pertama-tama saya akan membahas jalur yang terlebih dahulu, yaitu jalur dari pengisian. Oke, di sini di jalur pengisian ada 3 kabel, yaitu kuning dan hijau dan hitam leres putih, biru leres putih. Ya, di sini bisa diketahui bahwa biru leres putih adalah pulsar, sementara hijau massa, sementara kuning ini dipastikan ini arus keluar dari spool pengisian ya. Di sini juga teman-teman pasti sudah memahami bahwa sistem tripas ini tidak akan menghasilkan setrum jika kabel ini kita tes satu-satu, tetapi jika digabungkan dijadikan satu, dia akan baru menghasilkan arus ya. Sedikit informasi bahwa motor ini selalu mengalami kegagalan di kiprok karena besarnya arus yang dimiliki dari motor ini, dari hasil spool motor VR ini ya. Untuk mempersingkat waktu bisa saya tunjukkan. Oh ya,
sebelum kita memasuki jalur dari soket kiprok ini, saya akan memberikan sedikit trik buat teman-teman bisa menjemper dari kabel ini langsung ke bawah jalur kiprok, jalur pengisian. Ya, sedikit informasi, gunakan kabel yang lebih besar dibanding aslinya karena kabel bawaan dari motor PR itu sendiri sangat kecil. Ya, di sini bisa teman-teman bandingkan antara kabel yang saya ganti dan kabel yang bawaan pabriknya. Sehingga disinilah timbul masalahnya. Karena terlalu besarnya arus yang dihasilkan dari pengapian PR ini, sebaiknya teman-teman mencari kabel yang lebih besar. Ya, di sini saya akan tunjukkan dari sistemnya pengisian motor tripas ini. Ya, dipastikan kuning, warna kuning akan ketemu dengan warna kuning. Oke, di sini teman-teman bebas mau mengambil yang warna kuning dari mana untuk menghubungkannya, ini bebas. Ya, bebas. Yang pasti kuning akan ketemu dengan kuning. Oke, sehingga kuning yang dari bawah tiga kabel ini akan kita sambungkan ke bagian kiprok. Ya, bagian kiprok di bagian bawah. Ya, satunya di kiri bawah, satu di kiri bawah, dan yang satunya di kanan bawah. Oke, di sini berarti arus yang akan masuk dari spool ke kiprok. Ya, bisa teman-teman pahami. Oke, kiri bawah dan kanan bawah, kiri bawah dan kanan bawah, ini kita bisa lihat dari posisi kiprok. Oke, jika teman-teman kurang paham bisa diulang-ulang dari video ini. Selanjutnya kita ambil dari kiprok posisi atas kiri. Atas kiri, kenapa kita bisa bicara atas kiri? Yaitu misalnya kita lihat dari posisi soket. Ini soket ya. Atas kiri kita pastikan ini keluar arus. Keluar arus dari pengisian kiprok itu sendiri akan keluar warna merah yang akan terhubungkan ke pengecasan aki, ya, ke pengecasan aki akan terhubung langsung ke pengecasan aki. Oke, pengecasan aki. Dan yang kedua, yang tengah dari kepala kiprok dari posisi depan ini kita akan mendapatkan warna hitam. Ya, warna hitam ini kita akan masukkan ke output kontak. Oke, kita gabungkan sehingga sampai ke output kontak. Ya, ini kita gabungkan ke output kontak. Oke, selanjutnya ke warna biru. Karena kita tidak mendapatkan kabel warna hijau, jadi kita pastikan warna kabel dari masa itu kita ganti menjadi warna biru. Di sini dari penampakan kiprok Tiger itu sendiri, yaitu dari kanan atas. Kanan atas ini kita pastikan bahwa ini kabel masa. Kanan atas ya, ini langsung kita hubungkan ke bodi. Oh ya, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, baiknya mengganti kabel dari rangkaian kiprok ini, soket kiprok ini menggunakan kabel yang lebih besar daripada standarnya. Oke, dipastikan akan menghasilkan arus yang sangat baik. Oke, ya, di sini juga tak lupa kenapa sering terjadinya hangus di kiprok ataupun di CDI. Ternyata kita sebagai mekanik atau pengguna motor ini kadang kita lalai dalam penggunaan fungsi pengeluaran kiprok. Ya, karena arus dari tripas ini sangat besar, dipastikan jika kita menggunakan kiprok ini hingga kita menggunakan CDI yang jenisnya seperti standarnya ini, jika tidak ada penghambat arus akan menyebabkan kejebolan dari CDI ini. Oh ya, yang perlu teman-teman perhatikan, arus yang masuk
arus yang masuk ke CDI ini kita bisa pastikan dari warna hitam ini yang keluar dari kontak. Ini output kontak, kita ambilkan dari output kontak, dipastikan warna hitam ini terhubung dengan warna hitam di kiprok. Ya, ini terhubung dengan warna hitam di kiprok. Warna hitam di kiprok. Oke, untuk arus warna hitam CDI keluar kontak ini harus terhubung dengan arus output kontak yang terhubung di kiprok, ya. Jika ini tidak terhubung, maka Anda akan mengalami kejebolan di CDI karena arus yang berlebihan. Oke, di sini saya pastikan bahwa di sini kita menggunakan CDI kiprok miliknya Honda Tiger. Oke, kawan-kawan bisa melihat. Nanti jika ada pertanyaan bisa saya jelaskan, atau teman-teman bisa memutar kembali video-video yang udah ada, atau teman-teman akan melihat skema yang ada di YouTube atau di Google bagaimana jalur dari pengisian kiprok atau jalur sokret kiprok Honda Mega Pro atau VR. Oke teman-teman, di sini saya cuman ingin tekankan, jika teman-teman sudah menggunakan kiprok Mega Pro tetapi tidak melakukan proses yang benar, itu akan percuma. Oke, di sini di satu unit motor VR ini dipastikan bahwa motor ini jika tidak menggunakan aki, jika menggunakan kiprok standar tetapi tidak menggunakan aki, dipastikan motor ini tidak akan mau hidup. Tetapi setelah kita rangkai seperti yang saya sudah jelaskan, motor ini tidak menggunakan aki juga bisa hidup. Oke, jika teman-teman tidak yakin, teman-teman bisa mencari salah satu motor Honda, motor VR yang jenisnya trail ini, dipastikan di situ masalah yang sebenarnya. Oke, teman-teman, di sini mudah-mudahan sedikit bisa membantu wawasan dari teman-teman semua, karena kita di sini juga belajar dan berbagi. Ya, buat teman-teman, jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti bisa tinggalkan pertanyaan atau hubungi ke nomor yang bisa nanti kita sampaikan di bawah video ini. Ya, untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bisa memahami sedikit dari trik motor ini. Oke, nanti kita akan minta obeng. Yo, itu tolong obeng. Oke. Di sini saya akan mencoba bahwa motor ini tidak menggunakan kiprok, tidak menggunakan arus aki, dia bisa hidup. Oke. Ya, ini kita copot dulu. Kita copot dulu ya, kabel plus kita copot, dan kita akan coba hidup motor ini. Oke, Mel, hidupkan Mel, tolong starter Mel. Oke, gas, digas ya. Nah, sekali lagi, starter lagi. Nggak usah diban, ikutin ya. Oke teman-teman, di sini saya pastikan bahwa motor VR ini tidak menggunakan aki, tetapi sudah saya lakukan perakitan dari kiprok Honda Tiger menggunakan jalur yang benar. Ini bisa teman-teman lihat bahwa motor ini tidak terhubung ke aki. Oke, ini saya pastikan bahwa motor ini bisa hidup tanpa aki. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti cara saya. Jika ada pertanyaan mungkin tinggalkan di kolom komentar segala pertanyaan ya.
kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Jika ada pertanyaan, kita akan berikan jawaban.